kalau kita membalas itu beresiko nggak Pak? Maksudnya gimana? Berisiko gimana? Dia kata kasar, kita juga kata kasar gitu. Ya kenapa kita harus ikuti permainan mereka? Yang penting kita mempertahankan diri kita saja. Selama itu hanya mempertahankan diri kan nggak masalah. Apalagi kalau di rumah kita kan. Contohnya di rumah kita dia kata-kata kasar nggak sopan, sepatu naik ke meja atau ke itu udah di video aja langsung kalau perlu diteriakin maling atau apa nggak masalah itu. Iya, kayaknya mereka itu kan cari kesempatan untuk mempermalukan di depan tetangga kayak gitu. Nggak masalah kalau hal itu kan Anda kan punya hak juga. Anda itu kan sudah mempermalukan di muka umum kan ada pasalnya juga, perbuatan tidak menyenangkan. Usir juga bisa ya Pak ya? Usir bisa, dilaporkan polisi pun bisa, itu perbuatan tidak menyenangkan kok. Kan masuk ke rumah Anda membuat onar itu kan perbuatan tidak menyenangkan dan Anda merasa dirugikan kan, itu dilaporkan udah pidana itu. Sama satu lagi boleh tanya Pak? Silakan. Itu saya pernah dengar katanya aturan dari OJK atau BI itu setelah 90 hari keterlambatan itu 3 bulan tenaga itu benar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UGD Channel Pinjol yang mengupas tentang solusi, informasi seputar pinjaman online. Sudah berapa lama Bang? Lebih dari 300 hari kayaknya Pak. 300 hari, hampir 1 tahun ya. Home Credit Indonesia. Berarti itu itu cicilan yang berapa kali itu yang HCI? Saya kalau yang multiguna baru masuk 1 Pak. Berarti sudah terlambat berapa itu? Totalnya sih terakhir kalau nggak salah saya kan sempat nyicil yang satunya, dia sempat turun total kalau nggak salah sampai 39 kalau nggak salah. Dari pinjaman berapa? Jam 17. Terus itu terakhir bayar bulan apa itu? Saya lupa sih, catatannya sih ada Pak di aplikasi. Tak bulan-bulan kemarin sih sering banget dites. Saya kan sering informasi dari FB ya. Aja lah ya di FB gitu. Iya. Alhamdulillah semenjak pandemi ini mulai berhenti lagi. Ini HCI itu kan home credit itu kan perbankan itu, MyBank itu produk perbankan tapi memang lewat online kan itu. Terus pertama itu, yang kedua itu tadi saya baca surat peringatan itu tadi cuman somasi kemungkinan ya, memang kemungkinan paling resiko paling parahnya paling penuntutan secara perdata itu loh, karena ini Pengadilan ya Pak. iya pengadilan perdata itu. Tapi saya yakin masih jauh selama kita masih kooperatif, dalam arti ya mungkin saat ini belum bisa bayar sesuai yang diinginkan mereka. Menjawab lah ya, itu kan resmi di somasi walaupun lewat email itu resmi. Boleh kita somasi pun boleh lewat email, kita menjawab harus resmi juga. Kalau saya sih lewat email kurang afdol gitu loh kalau bagi saya gitu. Secara pandangan hukum somasi itu harus ditujukan kepada yang bersangkutan, yaitu kan sesuai alamat KTP gitu loh. Walaupun boleh saja itu hanya memperingatkan, tapi secara legal hukumnya kurang kuat itu. Karena bisa saja kan email itu tidak dibuka, tidak dibaca. Perlu telepon HCI atau telepon kolektius apa tadi tuh? Kolektus enggak, jangan. Gini. Itu saya jangan terburu-buru dulu. Saya harus tahu Anda posisinya telepon itu mau apa gitu loh. Niatnya mau konfirmasi sama ada punya niat cicil sebulan
Ya, Soalnya kalau sebulan 100 juga. selalu ditolak. Nah, ya pasti ditolak. Kalau sebulan 100 pasti ditolak dari pinjaman segitu, Bang, gitu loh. Nah, gini. Kalau saya mending gini dulu. Kalau memang belum itu kan kepatutan, asas kepatutan dalam hukum itu ada, Bang. Asas kepatutan itu contohnya gini, Anda hutangnya 10 juta, dulu kontraknya 1 tahun gitu kan. Ini contoh aja ya. Berarti 1 bulannya itu berarti harus paling nggak 1 juta kan gitu. Itu asas kepatutan. Nah, kalau kita nego asas kepatutannya ya paling enggak 70-80% dari pokok. Dari 1 juta tadi paling enggak 800, 700 itu kita nego mungkin asas kepatutannya ada. Kalau 1 juta terus kita nego bayar tiap bulan 100.000 kan asas kepatutannya tidak ada. Seolah-olah kita apa ya? Mempermainkan malah kan seolah-olah gitu. Anda kan pasti ada namanya perjanjian kan? Walaupun tanda tangan elektronik atau apa kan. Kalau perdata itu sanksinya apa itu, Pak? Sanksinya yaitu mengganti rugi plus denda dan biaya persidangan, Pak. Ada penyitaan aset. Nah, contohnya Anda senilai 17 juta. Oh, ada punya kendaraan. Berarti yang harus disita oleh pengadilan loh yang mencita ya, bukan dari pihak ACI loh ya. Ganti rugi gitu. Kalau tidak bisa bayar serta merta plus ditambah biaya persidangan. Oh gitu. Iya. Saya ibaratnya pasrah gitu karena emang biaya nggak punya. Konsekuensi yang saya terima itu apa paling berat? Ya itu tadi. Penyitaan gitu ya, Pak. Paling Anda dipanggil pengadilan negeri karena ini kan perdata. Pengadilan negeri ada laporan dari mereka, dipanggil Anda untuk disidangkan. Sidangnya itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Jadi Anda harus wirawiri ke pengadilan berkali-kali. Iya. Gitu. Terus ini kalau udah somasi gini udah nggak ada kolektor ke rumah berarti, Pak? Somasi itu hanya peringatan, Pak, seperti yang saya bilang. Itu hanya memperingatkan. Biasanya somasi terus diikuti kolektor, Pak, biasanya. Oh, tetap diikuti kolektor. Kalau tidak ada tindak lanjut ke depannya loh ya. Kalau sampai kolektor datang ke rumah, udah sih udah pernah juga HCI. Itu batasan mereka dan hak kita apa aja ya? Kan umumnya mereka selalu main otot gitu ya, Pak. Gini. Iya. Itu kan ada namanya, kan ada aturan, ada SOP, standar operasional prosedur. Kalau mereka masih sopan dan kita menanggapi dengan sopan gitu loh. Kalau mereka sudah ngotot, kalau kita sudah ngomong nggak punya waktu itu ya, nggak punya dan dia mau apalagi mau nyita barang, itu udah namanya perampasan, itu pidana. Anda bisa melaporkan itu perampasan. Itu kalau cuman main gertak itu kalau Anda nggak punya rekamannya juga susah. Makanya kalau mereka sudah akan berbuat arogan itu kalau bisa di video itu. Karena apa? Video itu lebih valid daripada direkam. Kalau kita membalas itu beresiko nggak, Pak? Maksudnya gimana? Berisiko gimana? Ya dia kata kasar, kita juga kata kasar gitu. Nah, kenapa kita harus ikuti permainan mereka? Yang penting kita mempertahankan diri kita saja. Selama itu hanya mempertahankan diri kan nggak masalah. Apalagi kalau di rumah kita kan. Contohnya di rumah kita dia kata-kata kasar, nggak sopan, sepatu naik ke meja atau ke itu udah di video aja langsung kalau perlu diteriakin maling atau apa nggak masalah itu. Iya, kayaknya mereka itu kan cari kesempatan untuk mempermalukan di depan tetangga kayak gitu. Nggak masalah. Kalau hal itu kan Anda kan punya hak juga Anda. Itu kan sudah mempermalukan di muka umum kan ada pasalnya juga. Perbuatan tidak menyenangkan. Usir juga bisa ya, Pak ya? Usir bisa. Dilaporkan polisi pun bisa, itu perbuatan tidak menyenangkan kok. Kan masuk ke rumah Anda, membuat onar itu kan perbuatan tidak menyenangkan dan Anda merasa dirugikan kan. Itu dilaporkan udah pidana itu. Saya yang agak ekstrimnya ada dua, CI sama aku laku ini. Aku laku masuk ekstrim sih. Aku laku biasanya kalau di sini sopan-sopan, Pak. Baru WA-nya sih. Oh, gini. WA itu kan WA itu yang WA itu kasar-kasar itu biasanya itu desk collector, bukan debt collector. Jadi itu kolektor yang menagih di kantor. Tapi nanti yang di lapangan biasanya halus. Kalau HCI sama Tungneku memang kasar-kasar. Saya tahu persis. Iya betul. Iya.
Tunaiku sama HC itu saya yakin karena dia memakai jasa pihak ketiga. Biasanya penagih-penagih debt collector motor itu biasanya. Kemarin sih baru Medan. Makanya seperti itu. Kalau HCI sama Tunaiku saya tahu persis sih. Iya, oke. Terima kasih banyak informasinya. Siap. Ya, mulai lagi solusinya gimana? Saya juga lihat perkembangannya juga nih. Siap. Saya bingung nanganinnya. Iya, enggak Karena apa-apa. menghadapi juga perlu biaya nggak sedikit, nggak dihadapi juga beresiko. Tapi setelah 1-2 bulan kita diberi jangka waktu ya kita harus ada etikat baik lah bayar, entah itu nyicil entah itu apa gitu. Dan itu sudah somasi tadi sudah hangus karena sudah ada namanya prestasi. Itu kan somasinya one prestasi. Karena sudah ada prestasi kita berusaha membayar kan ada prestasi namanya. Berarti secara hukum itu sudah batal somasi itu. Nanti kalau kita terlambat lagi disomasi lagi baru gitu. Nah itu kan kita punya banyak waktu Pak, masih punya banyak waktu gitu loh. Sama satu lagi boleh tanya Pak? Silakan. Itu saya pernah dengar katanya aturan dari OJK atau BI itu setelah 90 hari keterlambatan itu tidak boleh ada penagihan, itu benar nggak? Itu sebetulnya sudah saya kupas di video kami Pak di UGD channel Pinjol, di video saya. Setelah 90 hari itu ulasannya di situ komplit. Tapi cuplikannya gini, bener 90 hari OJK menyatakan pihak fintech tidak boleh menagih. Pihak fintech loh ya, perusahaannya loh ya. Tapi perusahaan nggak nagih, tapi perusahaan mengalihkan pada pihak ketiga. Yaitu debt collector lapangan itu. Jadi perusahaan sudah nggak nagih, yang nagih pihak ketiga. Pak. Iya makanya saya yang bikin saya semangat itu karena sering dengar komen-komen di Facebook itu. Iya. Jadi mah sempat patah semangat itu saya Pak. Yang penting jangan bunuh diri kayak orang Jember kemarin. Oke lah, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Sama-sama Bapak. Oh enggak apa-apa. Ini malah longgar kalau malam saya. Iya. Lebih enak sih sebenarnya kalau kirain saya pikir Bapak daerah Jakarta. Enggak, Jakarta enggak ada. Kalau kami memang klien Jakarta banyak, Jakarta Barat, Jakarta Utara itu banyak sekali klien kami. Tangerang tuh banyak juga sih. Oke lah, makasih banyak, mohon maaf. Sama-sama Bapak. Makasih Pak Pelita. Mari. Assalamualaikum.